Di sebuah desa kecil di tanah Sunda yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan bambu yang berdesir setiap malam, berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Warga menyebutnya Sumur Nyi Randa. Konon, sumur itu adalah peninggalan zaman Belanda, dibangun oleh tuan tanah asing, lalu terbengkalai setelah tragedi yang tak pernah diceritakan secara jelas. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam Jumat tiba. Ujang, pemuda desa berusia 22 tahun, dikenal pemberani atau mungkin terlalu keras kepala. Ia sering menganggap cerita-cerita warga hanya mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Itu mah cuma cerita kolot, katanya suatu sore di warung kopi. Tiap malam Jumat ada tangisan bayi. Mana mungkin? Beberapa orang tua hanya saling pandang. Mereka tidak membantah, tapi juga tidak tertawa, karena mereka tahu malam mulai turun. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah. Ujang yang baru pulang dari sawah memutuskan mengambil jalan pintas melewati area belakang desa tempat sumur tua itu berada. Langkahnya mantap, meski suasana mulai terasa berbeda. Sepi, terlalu sepi. Biasanya suara jangkrik dan katak bersahutan. Tapi malam itu tidak ada apa-apa, hanya suara langkahnya sendiri di tanah yang lembab. Saat ia mendekat ke area sumur, tiba-tiba suara tangisan bayi. Ujang berhenti. Siapa yang bawa bayi ke sini malam-malam begini? Gumamnya. Suara itu terdengar pelan, tapi jelas berasal dari arah sumur. Ia menelan ludah, lalu berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin kuat suara itu. Dan tiba-tiba, angin berhenti total. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Ujang berdiri tepat di depan sumur tua. Sumur itu tertutup lumut tebal, bibirnya retak, dan air di dalamnya hitam pekat seolah tidak memantulkan apapun. Tangisan bayi kini terdengar dari dalam sumur. Dengan ragu, Ujang mencondongkan tubuhnya, mencoba mengintip ke dalam. "Halo? Siapa di dalam?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban, hanya tangisan itu. Lalu, suara lain. Lirih, serak, seperti perempuan yang tertawa pelan. Ujang membeku. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul bau harum. Aroma melati, sangat kuat, terlalu kuat. Jantung Ujang berdegup kencang. Instingnya berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Dan perlahan, dari kegelapan sumur, sesosok tangan pucat muncul ke permukaan. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam dan basah. Ujang mundur satu langkah, lalu dua. Napasnya mulai tak teratur. Tangan itu terus naik, diikuti rambut panjang yang basah menjuntai keluar dari dalam sumur. Tangisan bayi berhenti, digantikan dengan suara lirih yang membuat darah Ujang serasa membeku. Mana bayinya? Ujang terjatuh, matanya membelalak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut. Ujang terduduk di tanah basah. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terpaku ke arah sumur tua itu. Tangan pucat tadi kini mencengkeram bibir sumur. Perlahan, sesuatu mulai naik. Rambut hitam panjang menjuntai menutupi wajahnya. Air menetes dari ujung-ujung rambut itu, jatuh ke tanah dengan suara pelan.
Tik, tik, Ujang mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemas. Makhluk itu kini sudah setengah badan keluar dari sumur. Bajunya putih, lusuh, dan basah. Aroma melati semakin menyengat. Lalu, kepalanya perlahan terangkat. Rambutnya tersibak sedikit, dan di baliknya terlihat kulit pucat kebiruan. Bibirnya hitam, senyumnya terlalu lebar. Hehehe. Ujang tersentak. Astagfirullah, bisiknya terbata. Makhluk itu memiringkan kepala, seolah memperhatikan Ujang seperti mangsa yang baru ditemukan. "Kamu bawa bayi?" Suaranya lirih, tapi menggema aneh, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Ujang menggeleng cepat. "Tidak." Makhluk itu diam sesaat. Lalu, tawa pelan berubah menjadi cekikikan yang semakin keras. "Hehe, bohong." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pepohonan bambu di sekitar sumur bergoyang keras, menimbulkan suara berderit panjang. Lampu-lampu rumah di kejauhan tampak berkedip, dan dalam sekejap, makhluk itu sudah berdiri di luar sumur. Tanpa suara langkah, tanpa gerakan jelas, Tahut sudah di sana, tepat di depan Ujang. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Ujang bisa melihat jelas wajahnya. Mata hitam, kosong, cekung, seolah tak memiliki dasar. Dan dari sudut bibirnya mengalir cairan gelap seperti darah yang mengering. "Mana bayinya?" bisiknya lagi. Kali ini lebih dekat. Ujang panik. Ia merangkak mundur. Tidak ada. Sumpah, makhluk itu menunduk perlahan, mendekatkan wajahnya ke Ujang. Rambut panjangnya menjuntai menyentuh tanah, dan sebagian menempel di wajah Ujang. Dingin, basah, bau tanah dan melati bercampur jadi satu. Lalu, makhluk itu menghirup napas panjang, seperti mencium sesuatu. Kemudian, senyumnya menghilang. Wajahnya berubah datar, sunyi. "Tapi, aku mencium bau bayi." Ujang membeku. Jantungnya serasa berhenti. "Apa?" Makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arah desa. Pelan, seolah menemukan sesuatu. Lalu kepalanya kembali ke Ujang. Dan tanpa peringatan, wush, makhluk itu melesat cepat ke arah Ujang. Hampir tak terlihat. Ujang refleks menutup mata, tapi tidak ada serangan. Saat ia membuka mata, makhluk itu sudah tidak ada di depannya. Sunyi kembali. Hanya angin pelan berhembus. Namun, dari kejauhan terdengar suara teriakan seorang perempuan, panik, menjerit histeris. "Bayiku, bayiku hilang." Ujang langsung menoleh ke arah desa. Wajahnya pucat pasi, napasnya memburu. Dan tanpa berpikir panjang, berlari meninggalkan sumur tua itu. Namun tanpa ia sadari, di baliknya dari dalam sumur muncul lagi sesosok kepala. Mengintip, tersenyum lebar, dan berbisik pelan. "Kamu berikutnya." Warga mulai keluar dari rumah masing-masing.
membawa lampu minyak dan senter. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi panik. Ujang menerobos kerumunan. Di depan sebuah rumah panggung sederhana, seorang ibu muda terduduk di tanah, menangis histeris. Tubuhnya gemetar, rambutnya acak-acakan. Itu tadi ada perempuan di jendela, rambut panjang, katanya terbata. Terus bayiku hilang. Warga saling pandang. Beberapa orang tua langsung pucat. Malam Jumat, bisik seseorang. Ujang terdiam. Pikirannya langsung kembali ke sumur. Tua, aroma melati, tawa lirih. Dan suara itu, mana bayinya? Seorang tetua desa, Abah Rahmat, maju perlahan. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam. Ini bukan pertama kali, katanya pelan. Sudah lama, sejak sumur itu ditinggalkan, warga langsung gaduh. Abah, maksudnya, tanya Ujang. Abah Rahmat menatapnya dalam-dalam. Kamu tadi lewat sumur itu, Jang? Ujang menelan ludah. Ia ragu, tapi akhirnya mengangguk. Suasana langsung hening. Beberapa ibu langsung menarik anak-anak mereka menjauh. Kenapa, Bah? Tanya Ujang, suaranya mulai goyah. Abah Rahmat menarik napas panjang. Karena yang kamu lihat itu bukan sekadar kuntilanak biasa. Warga berkumpul di halaman rumah. Angin malam berhembus pelan, tapi suasana terasa jauh lebih dingin. Abah Rahmat mulai bercerita. Dulu, zaman Belanda, sumur itu digunakan oleh seorang nyonya Belanda. Ia tinggal sendiri, hamil, tapi ditinggal suaminya. Beberapa warga mulai merapat, mendengarkan dengan tegang. Konon, saat melahirkan, bayinya meninggal. Ujang menelan ludah. Dan sejak itu, ia jadi tidak waras. Suara Abah Rahmat makin pelan. Setiap malam, ia menculik bayi-bayi warga. Lalu, ia berhenti. Tak ada yang berani bertanya. Suatu malam, warga menangkapnya dan bisik seseorang. Abah Rahmat menatap ke arah gelap, ke arah sumur tua. Dia dibuang hidup-hidup ke dalam sumur itu. Beberapa orang langsung merinding. Seorang ibu menutup mulutnya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, lanjut Abah, ia kembali mencari bayi untuk menggantikan anaknya yang hilang. Tangisan ibu yang kehilangan bayinya kembali pecah. Balikin anak saya, tolong, ia merintih. Ujang mengepalkan tangan. Rasa takutnya belum hilang, tapi ada sesuatu yang lain muncul. Rasa bersalah. Aku harus cari, katanya pelan. Semua orang menoleh. Jangan, teriak seseorang. Itu bukan urusan manusia lagi. Tapi Ujang menggeleng. Kalau kita diem aja, bakal ada bayi lain yang hilang. Abah Rahmat menatapnya lama. Kamu sudah dipilih? Ujang terdiam. Dipilih? Ulangnya pelan.
Abah mengangguk. Dia sudah melihatmu, mencium bau kehidupan darimu. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Lampu minyak berkedip, dan dari kejauhan, arah sumur tua, terdengar suara yang membuat semua orang membeku. Tangisan bayi, lebih dari satu. Ujang menoleh ke arah suara itu. Wajahnya tegang. Masih hidup, bisiknya. Lalu tanpa menunggu siapapun, ia berlari kembali ke arah sumur tua, sendirian. Sementara itu, di dalam kegelapan sumur, air hitam beriak perlahan. Beberapa bayi terlihat terbaring, diam. Dan di antara mereka, sosok perempuan berambut panjang itu duduk. Mengayun-ayunkan tubuhnya pelan, sambil berbisik lembut tidur. Sayang, ibu di sini. Lalu perlahan, kepalanya menoleh ke atas, seolah melihat seseorang mendekat. Dan senyumnya kembali muncul, lebar, mengerikan.